Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Engkau pun mengetahui akan kebuduhan nafsu ini dan pengkhianatannya untuk melakukan apa yang membahayakan dan merusakkan. Sifatnya nafsu adalah mementingkan kesenangan seketika, kesenangan jangka pendek, melupakan akibat. Itu sifat daripada nafsu kita. Karena itu kada sedikit kita telah menyesali perbuatan kita, karena banyaknya bahaya, banyaknya kesusahan yang kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu menuruti bujukan nafsu. Orang-orang yang hidupnya di dalam penjara, orang-orang yang mengalami hukuman-hukuman, itu tidak lain adalah akibat daripada bujukan dan pengkhianatan nafsu tadi. Karena itu, awasilah nafsu engkau. Awasilah nafsu engkau dengan pandangan orang yang berakal sempurna dan para ulama yang mau mengawasi akibat. Orang yang berakal sempurna dalam melakukan sesuatu selalu memandang kepada akibat, bukan memandang kepada permulaan. Nah, itu adalah sifatnya akal. Akal selalu bertentangan dengan nafsu. Nafsu selalu membujuk hati, selalu merayu hati kita untuk merasakan kesenangan seketika. Tetapi akal selalu memberikan nasihat kepada hati kita untuk memikirkan akibat. Janganlah seperti pandangan orang-orang bodoh dan anak-anak kecil yang memandang seketika itu. Anak-anak kecil sudah tahu inya salismaan, sudah tahu inya bahingusan, tatapnya hendak coklat, hendak gula batu. Nyaman tuh bang, masalah kainnya kali tahu urusannya inya, yang penting nyaman. Nah, itu tabiat daripada anak kecil. Serta tidak melihat bahaya di kemudian hari. Serta tidak melihat bahaya di kemudian hari dan lari dari pahitnya obat. Anak-anak kecil itu tuhuk diminumi obatnya, dibujuk, dimacam-macami, dipaksa. Kenapa? Karena obat itu seketika pahit, padahal akibatnya obat itu adalah menyembuhkan. Nah, kalau kita mempunyai akal, walaupun obat itu pahit, walaupun obat itu larang, tapi karena kita memandang akibat, akibatnya obat ini menyehatkan, orang berakal kada susah payah, kada disuruh untuk minum obat itu. Jadi kendalikanlah nafsu engkau. Nafsu engkau itu dengan kendali takwa. Ayuh nafsu hendak napakah selama itu kada dilarang Allah.
Nah, itu maksudnya kendali takwa. Nafsu hendak makan, nafsu hendak minum, nafsu hendak berpakaian, nafsu hendak macam-macam, silahkan tulusakan aja selama ada bertentangan dengan hukum Allah. Nah, itu artinya kita bisa mengendalikan nafsu kita dengan kendali takwa. Cegahlah dari berbuat apa yang tidak engkau butuhkan sama sekali. Hindari berbuat sesuatu yang engkau tidak perlu, seperti omong kosong. Nah, omong kosong itu kada perlu, karena akibatnya adalah lamanya kita dihisab oleh Allah, mengakibatkan permusuhan, mengakibatkan pertengkaran satu dengan yang lain akibat omong kosong. Melihat perkara yang tidak berguna atau berlebih-lebihan makan, melakukan perkara yang tidak benar seperti melanturnya angan-angan atau tergesa-gesa atau mendengki orang Islam atau takabur tidak semestinya atau makan melulu untuk bersenang-senang dan rakus. Nah, itu yang mesti dicegah nafsu kita. Berilah nafsu engkau apa yang mesti engkau berikan, tetapi engkau tidak mengkhawatirkan bahayanya, sebab berlebih-lebihan itu tidak diperlukan. Allah Ta'ala telah memberikan kelapangan dalam masalah ibadah kepada para hambanya dengan rahmatnya dan mencukupi mereka. Allah Ta'ala telah memberikan kelapangan dalam masalah ibadah kepada para hambanya dengan rahmatnya dan mencukupi mereka. Kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita mengabdi kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi keperluan kita. Ada usah Tuhan yang maha kaya, maha adil, maha bijaksana, itu kita manusia, kita berisi susuruhan. Susuruhan itunya mengabdi lawan kita, mengabdi lawan kita, melayani kita. Tentu kita yang dilayaninya ini memikirkan keperluan inya, tentu kita memikirkan kesehatan inya, tentu kita memikirkan pakaian inya, tentu kita memikirkan rezeki inya, tentu kita memikirkan tempat tidur inya. Semuaan kita pikirkan. Kenapa? Karena kita tahu inya ini melayani kita. Nah, itu hanya manusia, apalagi Allah dengan janji-janjinya dalam Al-Quran. Orang yang mengabdi kepada Allah kada mungkin disia-siakan Allah, kada mungkin. Orang yang melayani Allah, berkhidmat kepada Allah, Allah pelihara, Allah jaga, Allah cukupi apa yang diperlukannya. Apalagi yang dibutuhkan, apalagi yang diperlukan. Kalau Allah sudah mencukupi, apalagi yang kita perlukan. Makin sibuk kita melayani Allah, makin penuh waktu kita berkhidmat kepada Allah, Allah akan makin memperhatikan kita, Allah akan makin melindungi kita. Sama halnya tadi kita berisi pembantu, anaknya garing, kita pikir akan mengobati, kuitannya garing, kita pikir akan mengobati. Kenapa? Karena kita tahu inya ini kada kabar lagi mau urusin itu, sibuk melayani kita.
otomatis kita semua anak mengurusi keperluannya dan keperluan keluarganya. Tapi bila pembantu kita ini, bila budak kita ini, pelayan kita ini jarang melayani kita, nah pembantu kita ini jarang melayani, dikiamu tapi datang, disuruh tapi mau, nah panang kita tangatin banu dilanggarnya, tentu kita akan membiarkan pembantu itu. Takannya hanya kayak apa bisa mengurusi diri seorang inya. Nah kayak itu juga sebagai contoh kepada Allah. Bila kita kalau tapi beribadah kepada Allah, kita rancak melanggar hukum-hukum Allah, Allah pun akan membiarkan kita. Membiarkan apa? Membiarkan mengurusi diri kita, membiarkan memikirkan keluarga, Allah biarkan. Kenapa? Karena ini kata melayani juga, kada tapi berkhidmat juga. Padahal yang sangat dikhawatirkan oleh nabi-nabi, terutama nabi kita, yang sangat dikhawatirkan oleh para aulia, Allah menyerahkan urusan diri kita kepada kita. Itu paling dikhawatirkan mereka. Seperti doa nabi kita, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa nabi yang sangat pindik, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya apa? Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan diriku ini kepadaku. Nah, jangan engkau serahkan ya Allah urusan diriku ini kepadaku. Karena bila Allah itu menyerahkan urusan diri kita kepada kita yang mengaturnya, kita pasti akan binasa. Dan kita kada sanggup, kita kada mampu mengurus diri kita nih. Banyak yang dijagai. Jangankan kita mengurus orang lain, mengurus diri kita seorang kita kada mampu. Nah tapi karena Allah itu Al-Qayyum, maha mengurus segala-galanya, nah kita bisa jadi seperti ini. Nah oleh karena itu Allah menjanjikan, siapa-siapa yang berbakti kepadaku maka akan aku cukupi keperluannya. Nah, aku cukupi apa yang dihajatkannya. Makanya kita adalah melihat susah orang-orang yang mengabdi kepada Allah itu. Ada. Adalah kita melihat orang mengabdi kepada Allah itu pina sedih. Ada. Adalah kita melihat orang yang mengabdi kepada Allah itu hutang kasana kamari. Ada. Adalah orang yang mengabdi kepada Allah itu bangkrut. Ada. Nang hutang kasih itu kamari ini itu nang bangkrut itu dasar kada mengabdi lawan Tuhan. Nya mengabdi lawan manusia, inya mengabdi lawan nafsunya. Nah, disuruh Tuhannya mengurus dirinya seorang, urus seorang situ gitu Tuhan. Lalu akhirnya kalang kabut, bangkrut, hutang ke situ kamari, ke penjara jadinya. Itu akibat apa? Akibat kita kada melayani Allah. Jakanya kita melayani Allah, perintahnya ditaati, larangannya dijauhi, kadanya sengsara. Pasti kada sengsara. Dalam Al-Quran Allah menyatakan yang artinya barang siapa beriman dan beramal saleh, kami hidupkan dia, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beriman beramal saleh, kami berikan dia kehidupan yang baik. Itu Al-Quran. Al-Quran itu kada betaha, kada bujur. Al-Quran itu pasti kebenarannya. Siapa yang beriman, beramal saleh, artinya mengabdi kepada Allah, kami berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Namun janji manusia yang lain pada itu, janji selain Allah dan Rasul, banyak luputnya, banyak kada bujurnya. Tapi kalau janji Allah dan Rasul itu pasti benar. Kita lihat orang-orang yang sengsara, lihat sejarah hidupnya, dasar kada melayani Allah. Lihat orang hidup-hidup yang susah,
lihat hidupnya memang inya kada berkhidmat kepada Allah, nyakanya khidmatnya kepada Allah, ibadahnya kada sampai sengsara macam itu. Sesungguhnya urusan takwa adalah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salihin, takwa adalah sesuatu gampang. Artinya takwa itu kadang ngalih. Allah sudah mengatakan bahwa agama itu kadang sulit. Agama itu kadang sulit. Bahkan Nabi pun marah kepada sahabat yang mempersulit. Di agama itu mudah, takwa gampang. Dan itu memang sudah aturan Allah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang sembahyang Isya jadi imam di kampungnya. Sembahyang imbah surah Fatihah, surahnya surah Al-Baqarah. Berapa? 2,5 juz Al-Baqarah itu berjam-jam lebih. Rakaat kedua Fatihah surah Ali Imran pulang, banyak nang raung di belakang makmum. Nah, lalu makmum ini melapor lawan Nabi, wahai Rasulullah, kami ini payah banget imam kami ini, nah sembahyang jam 12 nih tuntung dia Isya. Dipanggil Nabi sahabat tadi, dimarahi Nabi. Ikam ini Nabi menjauhkan orang dari Allah. Engkau menjauhkan orang dari Allah, menjauhkan orang dari Islam. Ikam tukang fitnah, ujar Nabi. Kalau engkau jadi imam, ujar Nabi, pal yukhaffif, ringkas. Kalau engkau jadi imam itu ringkas. Karena di belakang kamu ada kanak-kanak, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang banyak keperluan. Nah itu menunjukkan bahwa agama itu kada memberiakan yang sulit itu. Nah takwa itu pun kada perkara sulit, takwa itu perkara gampang. Kenapa jadi sulit? Karena nafsu yang menguasai diri kita. Bila nafsu menguasai diri kita, lalu takwa itu jadi sulit. Namun sulit itu nafsu kita ini. Takwa adalah sesuatu gampang. Kenapa gampangnya? Apabila aku hendak melakukan sesuatu yang meragukanku, maka aku meninggalkannya. Ini apa hukumnya ini? Bolehkah? Kadakah? Kada usah digawe. Napa ngalihnya? Ada makanan, ada binatang, bolehkah dimakan? Kadakah ini? Kada usah dimakan. Banyaknya yang boleh. Nah, mikirakan itu. Apalagi banyak ini macam-macam binatang diulah orang, tikus dimakan orang, jangkrik dimakan orang. Lalu sampai kita ke sini, boleh makan jangkrik, kadang jangan dimakan, apa mau ngurus jangkrik, banyaknya makanan yang lain. Nah jadi takwa itu perkara gampang, ragu-ragu, aduh usah digawe. Karena nafsu itu akan diam dan menjadi biasa selagi engkau membiasakannya. Itu tabiat nafsu. Nafsu ini menurut kalau kita karasi. Itu tabiat nafsu. Bila sudahnya menurut terus. Nah, yang sulit itu beberapa hari aja. Nah ini watak daripada nafsu manusia. Puasa Ramadan contohnya. Puasa itu paling-paling berapa hari kita merasa asa haus, asa lapar. Karena sudah 10 hari ke atas biasa aja puasa lagi. Nah itu nafsu. Bila kita karasi, nya taat. Nah bila kita kada maatur inya nang maatur kita, iya nang lapah itu. Nafsu itu akan diam dan menjadi biasa selagi engkau membiasakannya. Orang nang bangun tengah malam, orang nang puasa, orang nang berbuat ibadah, itu pemulaannya nyaman lah kada, semuaan susah. Makanya ada riyadatun nafsi, melatih nafsu. Tapi kada lawas itu. Sesudahnya kada apa-apa lagi. Sudah biasa.
Nafsu itu seperti kata seorang penyair, "Pan-nafsu raghibatun iza raggabtaha wa iza taruddu ila qalilin taqna'u." Artinya nafsu itu senang apabila engkau menyenangkannya, dan apabila dikembalikan kepada perkara yang sedikit maka ia akan menerima. Orang katuju makan nang nyaman-nyaman, ini makanan daging katuju kuah nang nyaman-nyaman, iwak nang nyaman-nyaman, nah, senanglah nafsu. Begitu ia sudah lapar, makanan lain gak ada. Yang ada cuma nasi on mandai di wadak, habis saja juga, habis, bertambah makan. Nah itu nafsu, bilanya kadadanya rame aja juga. Tapi bila kita turuti kehendaknya, nah kita kada keawakan kita melayani nafsu ini, hendak itu, hendak ini, macam-macam. Kayak orang puasa ke pasar sakantungan nuker makanan, sampai ke rumah 2-3 buting nih nanda makan. Nah. Jadi nafsu itu bila dikembalikan kepada perkara yang sedikit maka ia akan menerima. Penyair lain mengatakan, hiya nafsu ma hammaltaha tatahammalu wa yurma ma awwattaha tata'awwadu. Artinya itulah nafsu, engkau bebani apapun ia akan kuat, dan diceritakan selagi engkau membiasakannya ia akan terbiasa. Kita hendak bangun jam 2 umpamanya, hendak ke alarm pukul 2, paling lawas 40 hari. Kalau ada alarm lagi pukul 2 itu bangun. Itu nafsu kita. Hari pertama mau uyuhnya bangun, biasa jam 2 nyamanannya guring, bangun lapah susah. Padahal di karasi kada membahayakan, kada pembacaan garing kada. Nah, cuma beban nafsu nih kita paksa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu masih sulit, tapi akhirnya kita akan jadi terbiasa. Jam berapa aja guring, bila jam 2 terbangunan. Nah, kalau sudah terbiasa, nah itu sifat daripada nafsu manusia. Artinya kalau kita mau aja, kita ada kemauan, kita ada keinginan yang kuat untuk beribadah, kawa. Nah, karena ibadah itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang banyak membahayakan diri, membuat kita bahaya, kadang-kadang ibadah itu gampang selagi kita ada kemauan yang kuat. Penyair yang lain lagi berkata, sabartu anil lazzati hatta tawallat wa alzamtu nafsi sabraha fastamarrat wa man nafsu illa haisu taj'aluha al-fata fa in ut'imat taqat wa illa tasallat. Artinya aku bersabar dari kelezatan-kelezatan sampai nafsuku berpaling dari kelezatan itu, dan aku memaksa nafsuku supaya bersabar, akhirnya ia terus bersabar. Nafsu itu hanyalah menurut apa yang diperbuat orangnya. Jika ia diberi santapan enak, maka ia akan menginakkannya, tetapi kalau tidak, maka ia pun sudah puas. Nah, orang-orang sekolah pesantren lagi hanyaran masuk, ada yang menangis, agenangan di rumah. Paling-paling sebulan 2 bulan mau ditahaninya tuh ampi hilang. Nah itulah nafsu, mau ditahaninya tahan aja juga. Nah itu kita disuruh mujahadatun nafsi. Mujahadah artinya berjuang melawan nafsu. Berjuang itu kan melawan nafsu, kada bakal berluka-luka, kada bakal bermatian, kada melawan nafsu itu. Dan kada lawas. Apabila engkau telah mengetahui apa yang aku terangkan di atas dan mengamalkannya, maka engkau akan menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, kepentingan duniawi, dan mencintai akhirat. Ketahuilah bahwa orang yang disebut zahid,
orang yang zuhud itu sama dengan diberi 1000 sebutan yang terpuji. Dan engkau termasuk golongan manusia istimewa yang tekun beribadah kepada Allah, tentram hati dan berkhidmat kepada Allah Tuhan semesta alam, sehingga engkau menjadi orang yang seperti dikatakan oleh seorang penyair, tasyawala qaumun bidunyahum wa qaumun takhallaw limaulahum fa'alzamahum baba mardatihim wa ansa'il khalqi aghnahum yasuffuna bil-laili aqdamahum wa 'ainul muhaimini tar'ahum fatuba lahum summa tuba lahum idza bitahiyyati hayyahum. Artinya orang-orang pada sibuk dengan dunia mereka. Ada yang sibuk urusan ini, ada sibuk urusan itu, ada sibuk urusan kesenangan dirinya. Guring itu sibuk dengan urusan diri sendiri. Orang-orang semua sibuk. Sementara itu ada orang yang hidup melulu berkhidmat kepada Tuhan mereka. Lalu Tuhan mengharuskan mereka berdiam pada pintu keridhaan. Dan mereka dijadikan oleh Allah tidak membutuhkan pada makhluk lain. Di malam hari mereka membariskan telapak kaki mereka, sedangkan Allah senantiasa melihat dan memperhatikan mereka. Beruntung sekali mereka itu. Kalau begitu, Tuhan selalu menghormati mereka dengan penghormatan. Kalau sudah Tuhan menghormati, itu luar biasa manusia. Kalau Tuhan mencintai, itu biasa aja. Tuhan cinta, tapi kalau Tuhan menghormati, itu sudah menjadi manusia yang luar biasa. Setiap orang yang sudah masuk ke dalam pintu keridhaan Allah, orang nih sudah masuk dalam pintu keridhaan Allah, dia kada akan berpaling, kada akan mau keluar dari pintu keridhaan itu. Apa pintu keridhaan itu? Pintu keridhaan itu apa? Manisnya, nyamannya, senangnya, lezatnya beribadah kepada Allah. Nah, itu pintu keridhaan Allah. Kalau orang sudah merasakan manisnya, lezatnya, nyamannya, senangnya, bahagianya beribadah kepada Allah, orang ini artinya sudah berada dalam pintu mardatillah. Dia kada akan kembali lagi, dia kada akan bulik lagi. Nah, nang mau bulik ini orang nang kada merasakan lagi, nang belum masuk pintu mardatillah, belum masuk. Maka jalan menuju pintu mardatillah ini jalan yang susah, penuh halangan, rintangan, nafsu dan sebagainya. Bila inya kawa mengalahkan semua itu, masuk kepada pintu mardatillah, gak ada bakal berbulik lagi inya, gak ada bakal mengurusi lagi. Nah, sama hanya orang yang sudah lezat nyaman beribadah itu, inya paling rugi kalau ketinggalan ibadah. Diumpamakan oleh para ulama, orang yang berada dalam pintu mardatillah itu, kita masuk ke sebuah istana. Jalan menuju istana jalan yang sulit, banyak harimau, banyak macam-macam. Tapi harimau injaan aja, kada harimau bujuran gak ada, mulai kayak harimau. Nah, model kayak macan, model kayak ular. Lalu ya kada mau ikut kedainya. Cuma kita takutan beli melihat itu, lalu mundur. Nah, padahal kada membahayakan. Nah, syaitan, iblis, nafsu itu bayangan-bayangan bentuknya nang seram, tapi lalui kada membahayakan. Karasi ini akan jinak. Bila kita sudah kalah melalui ini, kita masuk dalam mardatillah. Arti mardatillah kelezatan ibadah. Sama orang yang sudah berjuang masuk ke dalam istana, dihadapi oleh sang raja. Nah, raja menghadapi.
Biar juga makan apa? Makan sini. Ini makanan beribu macam makanan, ikam makan. Ikam hendak kawin, tuh pilih. Ada 1000 bidadari, mana hendak ambil? Pilih. Ikam hendak kendaraan, pilih kendaraan mana, pakai. Ini semua ini silahkan untuk ikam. Nah, amun kita nang macam itu, kita kadang-kadang dengan lawan di rumah. Di rumah makan sakit, macam-macam ngali. Walaupun di rumah istimewa itu, tapi kada sehebat di istana ini. Kada sehebat di istana itu, semuanya ada. Di rumah bini, kayak itu aja. Ini bidadari, ratusan bidadari, mana? Ada yang bulik lagi ke rumah, disuruh bulik itu kada hakunnya. Nyaman di situ. Nah, itulah contoh orang-orang yang ibadah kepada Allah sudah menemukan kelezatan itu. Di waktu dia ibadah, nya kada peduli lagi urusan bini, urusan anak, urusan dunia, apapun nya kada peduli. Kenapa? Karena nyamannya beribadah kepada Allah itu. Nah, jadi kalau sudah kita masuk kepada pintu mardhatillah, pintu keridaan Allah, kita sudah menemukan lezatnya, nyamannya ibadah itu, Allah akan menghormati kita. Allah akan menghormati kita. Tuhan selalu menghormati mereka dengan penghormatan. Selain itu, engkau termasuk golongan orang-orang yang zuhud, orang yang berjuang lantaran mengagungkan Allah, lagi pula menjadi orang istimewa, termasuk hamba Allah yang dia firmankan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Artinya, hai iblis, engkau tidak bisa menguasai orang-orang yang menghamba kepadaku. Nah, kalau sudah kita bujur-bujur menghamba kepada Allah, dipelihara Allah, asal bujur-bujur. Engkau juga bisa termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia bukan kebahagiaan materi yang mereka rasakan, tapi kebahagiaan itu ada dalam pengabdian kepada Allah. Bila kita merasa bahagia dengan materi, pajang sakit kina, pajang sakit, pajang menyesal sepanjang masa. Kita ini bahagianya dengan duit, bahagianya dengan terkumpul keluarga, bahagianya dengan makanan-makanan yang nyaman, bahagianya dengan kendaraan-kendaraan yang nyaman, bahagianya dengan piknik-piknik ke situ kamari. Lucot pajangan gini nenek ngetakan, pajang sakit, bila itu pajang sakit. Apabila mulai sakitnya, mulai hendak mati, merasa sakit, sampai seterusnya lainnya, melalui kesusahan-kesusahan yang luar biasa, yang kada kawa ditanding kesusahannya. Tapi bila orang ini senangnya, orang ini bahagianya, orang ini kelezatannya beribadah kepada Allah, bila membaca Quran senang hati, bila ke pengajian nyaman hati, membaca salawat nyaman hati, tahajud nyaman hati. Nah, walaupun makan nyaman juga, tapi lebih nyaman itu lagi. Buktinya apa? Kayak apa aja nyamannya makanan yang disediakan orang, amun anggaran ingka tinggal sembiang Tuhannya ada akun mengapung itu. Nah, ini buktinya. Nyamannya sudah sembahyang duha itu nyaman, sembahyang israqnya nyaman, sembahyang berjamaah nyaman. Yang disuruh orang menyembelih kambing, kenyamanan dagingnya nggak ada akunnya. Anggaran tinggal sembahyang berjamaah, nyaman sembahyang berjamaah. Nah, ini yang kita cari, ini yang kita tuju. Jadi orang yang seperti itu. Bila kita macam itu dalam dunia, kita akan menikmati kenikmatan yang nyaman-nyaman. Apabila mulai hendak mati,
Nah, mulai hendak mati kita melalui kenikmatan, terus kenikmatan semakin nikmat, semakin nyaman, sampai kadada batasnya. Nah, itu sudah disabdakan Rasulullah, macam itu disampaikan para wali-wali. Jadi tinggal kita aja lagi hendak. Nang kasihan itu adalah nang kasihan orang yang dalam dunia ini nyaman, dalam dunia serba ada, tapi hendak mati sakit, terus sakit sepanjang masa. Itu kasihan. Nang kasihan lagi dalam dunia sudah susah, mati tambah susah lagi, itu kasihan lagi. Itu hidup sudah miskin, melarat, sembahyang kada, orangnya pulang kelakuan kada baik, menyusahkan orang lain, menakutkan orang lain, mana hidup sengsara, makin kasihan lagi itu. Dan kalau sudah begitu, engkau menjadi orang yang lebih utama daripada sebagian banyak malaikat yang dekat dengan Allah, karena malaikat itu tidak mempunyai syahwat yang mengajak berbuat jelek dan tidak mempunyai nafsu yang jelek. Malaikat itu 24 jam sembahyang aja, dan wajar aja. Kenapa? Ini kada diberi Tuhan rasa lapar, lawannya kada memikirkan lapar, ini kada ada haus, kada diberi nafsu. Malaikat setahun, 1000 tahun sujud aja, ada apa-apaan itu? Memang diulah Tuhan spesial untuk sujud. Nah, kalau manusia ini tengah malam bangun, berwudu, sembahyang, Allah Ta'ala tuh berkiawan lawan para malaikat. Tuh gitu Tuhan, lihat hambaku, ini tuh padahal aku beri nafsu, ini tuh aku beri ini, tapi ini tengah malam bangun, ini mengabdi kepadaku. Nah, Tuhan tuh yubahi bihimul malaika, Tuhan berbangga kepada malaikat. Tuh lihat ya Tuhan, hambaku manusia, padahal nafsunya luar biasa ingin itu, tapi karena inya bertuhan aku, mengabdi kepada aku walaupun di tengah malam. Kalau malaikat itu wajar aja inya. Bila demikian engkau menjadi orang yang bisa melewati jalan sulit yang sangat panjang dan sulit dilewati ini, engkau pun telah melampaui rintangan-rintangan menuju maksud engkau, yaitu menghamba kepada Allah Ta'ala. Engkau tidak perlu takut dan enggan sebab menempuh jalan yang demikian sulit ini, jika memperoleh pertolongan Allah dan engkau selalu berpegang kepadanya, merupakan suatu hal yang gampang. Jadi jalan menuju Allah, jalan menuju keridaan Allah, jalan yang sulit. Sulitnya itu hanya disulitkan oleh nafsu kita. Rintangan-rintangan yang ada itu hanya rintangan-rintangan bayangan, kadang akan membahayakan kita. Soalnya orang mati gara-gara berwudu tengah malam, ada terdengar ada. Ada orang nyapan tengah malam tahajud, pas berwudu mati kedinginan, adalah ada nengka itu orang. Cuma sebelum itu ada perasaan takutan, ini itu perasaan kita aja, bayangan-bayangan aja. Jadi binatang-binatang buas yang menghalangi jalan kita menuju Allah itu hanya gambaran rupa, contoh binatang buas khayalan, bukan binatang buas sebenarnya yang bisa menerkam kita. Orang hendak jadi tentara, latihan, banyak aja yang mati. Orang hendak jadi polisi, latihan, yang tajam macam-macam, banyak aja yang berpatah-patah. Orang sekolah nang IPDN, berapa itu nang mati, ada kekerasan di sekolahan situ. Nah, itu urusan dunia bujur. Tapi kalau urusan menghadap Allah, karasiha, kada bakal bermatian nang kayak itu kita. Kenapa? Karena bahayanya itu hanya sebagai hayalan-hayalan saja, bayangan-bayangan. Bunyi kita menargetkan, aku dalam minggu ini
aku harus hatam Al-Quran. Dalam minggu ini aku harus sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah. Dalam minggu ini aku harus membaca salawat 10.000. Dalam minggu ini aku harus melakukan ibadah ini. Nah, gawihan itu ada bakal garing nggak ada kita, ada bakal lagi mati maginya nggak ada. Nah, adapun bayangan kita ngalihnya, susahnya, itu bayangan kita. Hayat nafsu memberikan bisikan-bisikan, susah ngalih itu macam-macam itu hanya, tapi kita jalani. Kada sesulit nang kita perkirakan, ditolong oleh Allah. Aku memohon kepada Allah sebaik-baik zat yang dimintai, semoga Dia Allah berkenan memberikan bantuan pertolongan kepada engkau dan kepadaku dengan baiknya pertolongan dan memudahkan perkara yang sulit, karena Allah Ta'ala adalah zat yang mencukupi untuk menghasilkan perkara penting. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan pertolongan sehubungan dengan apa saja yang sukar ditempuh, sebab semua kejadian dan perkara apapun berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah kuasa melaksanakan apa saja yang Dia kehendaki. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, bab keempat tentang akabah yang keempat, yaitu akabatul awarid. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.